Legenda pertempuran sengit antara Patih Kerajaan Majapahit Gajah Mada dan Patih Kerajaan Bali Kebo Iwa telah melahirkan sebuah sumpah serapah yang penuh misteri. Sumpah itu keluar dari mulut Kebo Iwa, membawa kutukan bahwa Nusantara akan dijajah oleh bangsa kulit putih. Namun, kisah ini tidak hanya tentang pertarungan fisik, melainkan juga tentang keberanian, strategi, dan kelicikan dalam menaklukkan musuh yang sakti. Pertarungan antara kedua patih yang memiliki keahlian dan keunggulan ilmu yang sama dianggap seimbang, tanpa ada yang tumbang, meskipun peluh dan akal cerdik mereka telah dihabiskan sepenuhnya. Pertarungan berlangsung lama hingga keduanya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Saat itulah Kebo Iwa mengungkap rahasia kematiannya dan mengucapkan sumpah serapah yang menyertakan kutukan terhadap Nusantara. Kebo Iwa menjelaskan bahwa satu-satunya cara dirinya dapat dikalahkan adalah jika Gajah Mada menguburinya dengan serbuk kapur. Namun, dalam sumpah serapah itu, terdapat ramalan bahwa suatu saat Nusantara yang disatukan oleh Majapahit akan dijajah oleh bangsa kulit putih. Ucapan ini mengguncang Gajah Mada. Namun tugas untuk menyatukan Nusantara tetap menjadi prioritasnya. Pertarungan ini dimulai dari ketidaknyamanan dan kesulitan kerajaan Majapahit, khususnya Patih Gajah Mada, dalam menghadapi kerajaan Bali yang bagai kerikil dalam sepatu. Kerajaan Bali Aga, juga dikenal sebagai Kerajaan Beda Hulu, sulit ditundukkan oleh Majapahit. Pada tahun 1337 Masehi, Raja terakhir Bali Aga, Sri Ratna Bumi Banten, menentang ekspansi Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada pada tahun 1343. Gajah Mada merasakan ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya saat menghadapi kerajaan Bali Aga. Meskipun biasanya merasa enteng menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat, kali ini ada rasa takut yang menghantui dirinya. Namun, sumpah palapa yang telah diucapkan membuatnya tetap memegang komitmen untuk menaklukkan kerajaan Bali Aga. Dalam rapat pembesar Majapahit, Gajah Mada memberikan informasi tentang kehebatan kerajaan Bali Aga dan kesaktian Kebo Iwa. Gajah Mada mengakui bahwa selama Kebo Iwa masih di Bali, penaklukan secara terbuka akan sulit dilakukan. Maka, dengan strategi yang matang, diputuskan bahwa Kebo Iwa harus dipancing keluar dari Bali dan dihilangkan nyawanya. Ratu Majapahit Putri Tribuwana Tunggadewi menciptakan siasat dengan mengirim surat kepada Raja Bali Aga. Seolah-olah ingin menjalin persahabatan, Gajah Mada dan rombongan diutus membawa surat tersebut, bukan hanya sebagai duta perdamaian tetapi juga sebagai mata-mata untuk mengintai kekuatan prajurit kerajaan Bali Aga. Konon, Gajah Mada beserta rombongan kecilnya memulai perjalanan epik menggunakan perahu layar dari pelabuhan Pantai Bubat. Mereka menelusuri pantai kerajaan Pejarakan, melewati pelabuhan Purancak, hingga mencapai tepi pantai Jembrana. Perjalanan mereka tak berhenti di situ, melainkan berlanjut hingga tiba di pantai Gumicik, di mana mereka melanjutkan perjalanan melalui jalan darat. Kabar tentang kedatangan Gajah Mada ini tidak lama kemudian mencapai telinga Ki Pasung Grigis, mangku bumi kerajaan Bali Aga yang tinggal di Tengkulak. Tanpa ragu, Ki Pasung Grigis bersiap-siap untuk bertempur.
Namun, saat mereka bertemu, Gajah Mada dengan sopan menyampaikan permintaan maaf dan tujuan kedatangannya sebagai utusan kerajaan Majapahit. Gajah Mada menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada, yang diutus oleh Ratu Tribuwana Tunggadewi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Bali Aga. Ki Pasung Grigis, setelah mendengar penjelasan Pati Gajah Mada, yakin bahwa kedatangan mereka tidak bermaksud buruk, terutama karena Gajah Mada tidak membawa perlengkapan perang. Ki Pasung Grigis pun menyambut tamu dengan ramah, sekaligus memberikan penghormatan pada nama Pati Gajah Mada yang terkenal di Majapahit. Rombongan kemudian diarahkan menuju kediaman Kebo Iwa. Setelah tiba di sana, Ki Pasung Grigis pergi ke pusat kerajaan Bali Aga untuk memberitahukan kedatangan Gajah Mada pada Raja Bali Aga. Mendapat persetujuan, Ki Pasung Grigis kemudian mengantar rombongan ke pusat pemerintahan kerajaan Bali Aga. Bertemu dengan Sri Ratna Bumi Banten, Maharaja Kerajaan Bali Aga, rombongan Pati Gajah Mada memberikan penghormatan dengan tunduk. Gajah Mada dipanggil mendekat dan diberi kesempatan untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Dengan penuh rasa hormat, Pati Gajah Mada menghaturkan sembah kepada Raja Bali Aga, menjelaskan bahwa ia diutus oleh Ratu Majapahit untuk menyampaikan surat. Isi surat tersebut mengandung permohonan agar kerajaan Bali tidak menyerang Majapahit, memperkuat hubungan persaudaraan, dan memberikan izin agar Kebo Iwa dapat pergi ke Jawa untuk menikahi seorang putri terkenal. Melihat isi surat, Raja Bali Aga tanpa ragu menerima semua permintaan dari Majapahit. Kegembiraan pun menyelimuti suasana, dan sebagai tanda penghormatan, Raja Bali Aga mengadakan pesta penyambutan untuk merayakan kedatangan Gajah Mada dan rombongannya. Dalam kegembiraan tersebut, Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa untuk segera bersiap-siap menuju tanah Jawa, membawa serta rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Pada suatu waktu, Kebo Iwa memulai perjalanan menggunakan perahu khusus yang diberikan oleh Gajah Mada. Perahu ini dirancang khusus agar mudah bocor dengan harapan tenggelam di tengah samudra, dan benar saja, perahu tersebut bocor dan tenggelam di samudra. Kebo Iwa, dengan keahliannya, meloncat dan berenang seperti ikan hiu hingga mencapai Pulau Jawa. Melihat kejadian ini, Gajah Mada semakin takut akan kehebatan Kebo Iwa. Sampai di Pulau Jawa, Gajah Mada mengajak Kebo Iwa berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam usahanya untuk menyingkirkan Kebo Iwa tanpa perlu bertaruh, Gajah Mada menggunakan siasat. Dia menyampaikan bahwa tradisi tanah Jawa mengharuskan mempelai laki-laki memberikan emas kawin kepada mempelai wanita sebelum upacara perkawinan. Mempelai wanita juga menginginkan sebuah sumur sebagai hadiah untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Kebo Iwa, tanpa curiga, setuju dengan persyaratan tersebut dan mulai menggali sumur. Namun, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa di dalam sumur dengan batu dan tanah. Meskipun terkubur, Kebo Iwa tidak mati, bahkan mampu keluar dari sumur dengan keadaan segar bugar. Pada saat itu, Kebo Iwa menyadari niat busuk Gajah Mada dan sangat marah dengan kelicikan tersebut. Ia mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di dusun wisata Besuki, Desa Jugo,
Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Pertempuran sengit dan berimbang antara Kebo Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama tanpa ada yang menang atau kalah. Dalam pertarungan itu, Kebo Iwa menanyakan alasan Gajah Mada berlaku licik sebagai seorang patih dari kerajaan besar. Gajah Mada menjawab bahwa kewajiban seorang ksatria adalah memperluas wilayah kerajaannya dan mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Gajah Mada menyatakan bahwa Kebo Iwa harus disingkirkan karena merupakan batu sandungan. Kebo Iwa, tanpa rasa malu untuk kembali ke Bali, mengakui bahwa tidak akan menghalangi kewajiban Gajah Mada mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit dan memberikan rahasia kematiannya. Kebo Iwa diam-diam mendukung rencana Gajah Mada, dan dalam pertempuran yang panjang tersebut, Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya pada Gajah Mada. Namun, Kebo Iwa juga bersumpah, "Kematian saya terjadi jika saya dikubur dengan bubuk kapur. Tetapi karena Anda secara licik telah menipu saya, maka kelak negeri Nusantara bentukan Anda akan diperintah dan dijajah oleh orang kulit putih, berhidung mancung, berambut pirang. Roh saya akan menyatu dengan mereka hingga saya merasa puas." Gajah Mada yang mengetahui kelemahan Kebo Iwa menyerang, dan pasukan Majapahit menggunakan bubuk kapur untuk mengubur Kebo Iwa sehingga akhirnya Kebo Iwa meninggal. Setelah meninggalnya Kebo Iwa, babak baru dimulai dalam sejarah Nusantara. Gajah Mada memimpin invasi ke kerajaan Bali Aga atas perintah Majapahit. Didukung oleh sejumlah Arya seperti Aditya Warman dan yang lainnya, pertempuran sengit terjadi, dan dalam keganasan pertempuran tersebut, Raja Bali tewas di tangan Gajah Mada. Bukan hanya itu, putra mahkota yang masih belia juga tak luput dari pengerahan kekuatan Gajah Mada, sehingga tak ada pewaris tahta yang tersisa bagi kerajaan Bali. Namun, meskipun kehilangan pemimpin, semangat perlawanan rakyat Bali tetap membara. Para laki-laki Bali mendaftar sebagai tentara, siap melawan penjajah dari Majapahit. Gajah Mada, yang cerdik dalam strategi perang dan diplomasi, tidak ingin pertempuran terus-menerus berlangsung. Majapahit pun mengajukan permohonan berunding kepada Ki Pasung Grigis, seorang pemimpin Bali yang dihormati. Akan tetapi, di balik tirai perundingan damai, Ki Pasung Grigis ditangkap dan dijadikan sandera oleh pasukan Majapahit. Sandera ini kemudian dibawa ke Majapahit, dan dengan itu, harapan perlawanan kerajaan Bali sirna. Majapahit berhasil mencapai tujuannya menyatukan Nusantara, tetapi ironisnya, sumpah serapah Kebo Iwa menjadi kenyataan ketika bangsa Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda, kemudian menjajah Nusantara. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, please please please.